Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan mengenai software car metal, di mana mata kuliah ini adalah pembelajaran matematika berbasis TIK. Saya bersama dengan dua rekan saya, Muhammad Najib Siraj, Fitria Wahida, dan juga saya sendiri, Silmiatia, akan menjelaskan apa itu pengertian dari car metal, kelebihan dan kekurangan, fungsi submenu, dan juga langkah-langkah penggunaan. Namun di mana langkah-langkah penggunaan akan kami jelaskan dalam video yang berbeda. Yang pertama, pengertian car metal. Car metal adalah program geometri interaktif yang mewarisi mesin CIR, perangkat lunak yang telah dibuat oleh Eric Hackenholz. Konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan palet utama yang berisi beberapa shortcut konstruksi berguna di samping kompas dan penggaris alat standar. Di mana ini termasuk garis berat, lingkaran melalui 3 titik, sirkular, busur melalui 3 titik, dan irisan kerucut melalui 5 poin. Juga menarik adalah lokus, fungsi, kurva, parametrik, plot implisit, ketebalan, elemen warna, label, dan atribut lainnya termasuk yang disebut properti magnetik dapat diatur dengan menggunakan panel yang terpisah. Car metal juga mendukung palet konstruksi, dibatasi konfigurasi, dan memiliki kemampuan tugas yang menggunakan fitur tampaknya yang unik yang disebut fitur monyet. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari car metal. Yang pertama itu dapat diaplikasikan untuk geometri data dan geometri ruang. Yang kedua, dapat disalin ke Microsoft Word. Yang ketiga, hasil gambar yang telah dibuat dapat diekspor dalam berbagai format PDF, SVG, EPS, dan PNG. Yang keempat, gambar dapat dibuat dengan menarik karena terdapat menu untuk mengedit objek dengan mengubah warna. Yang kelima, dapat mengubah warna background atau latar. Dan yang keenam, dapat menyisipkan gambar. Selanjutnya, ada kekurangan car metal. Yang pertama itu sulit dipahami secara cepat. Yang kedua, perlu pemahaman konsep geometri untuk membuat sebuah bangun. Yang ketiga, dalam penerapan geometri ruang. Yang keempat, ketika suatu bangun diputar maka akan mengubah besar sudutnya. Yang kelima, tidak dapat menghitung volume dari bangun ruang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan submenu tentang contraction. Di contraction ini ada midpoint untuk membuat titik tengah, reflection untuk membuat refleksi titik, simetri untuk membuat bentuk-bentuk dengan kesimetrian, translation untuk membuat translasi, angle bisector untuk membuat sudut garis bagi, perpendicular line bisector untuk membuat garis tegak lurus garis tengah, perpendicular line untuk membuat garis tegak lurus, parallel line untuk membuat garis sejajar, ray untuk membuat garis pantulan, line untuk membuat garis, point untuk membuat titik, dan intersection untuk membuat titik potong. Ini lanjutan dari submenu. Ini lanjutan kan yang ini ya? Lanjutannya. Dalam hati cara pasti kan nggak bisa. Tapi di video kan yang kita Untuk selanjutnya ada vektor untuk membuat garis vektor, polygon untuk membuat segi banyak, angle untuk membentuk suatu sudut, angle weight face size untuk membentuk suatu sudut ukuran tetap. Dan ada circummicular itu terus ada circle through 3 point untuk membuat lingkaran melalui 3 titik, insert image with 2 or 3 point untuk menyisipkan gambar dengan 2 atau 3, circle from 3 point untuk membuat lingkaran dari 3 titik, circle with facet radius untuk membuat lingkaran dengan jari-jari tetap, arithmetic expression untuk membuat teks aritmatika, multi-talent text untuk memberikan teks,
circle untuk membuat lingkaran, segmen untuk membuat segmen garis, segmen with pitch light untuk membuat segmen dengan panjang tetap, vektor untuk membuat vektor. Selanjutnya ada submenu function and lotus. Display function untuk menunjukkan fungsi, track a point or line, melacak titik atau garis, locus of point untuk titik lokus, automatic track of a point or line, melacak titik atau garis secara otomatis. Implicit curve, kurva implisit yang didefinisikan oleh f, x, y, z. User definite function untuk memberi definisikan fungsi. Submenu test, itu ada parallel line untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut bisa jajar atau tidak. Line list of a line terletak pada satu garis. Point at the same place untuk menunjukkan titik tersebut di tempat yang sama. Equidistant from two point untuk menunjukkan apakah garis tersebut sama panjang dari dua titik. Perpendicular line untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut tegak lurus. Collinear line untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut linear. Selanjutnya submenu controls. Yang pertama itu ada add slider untuk menambahkan slider, and pop-up menu untuk menambahkan menu pop-up, and add button untuk menambahkan tombol, add numerical input box untuk menambahkan kotak input angka, add checkbox untuk menambahkan kotak pemeriksaan, edit, more, or resize untuk mengedit, memindahkan, atau mengatur. Itu adalah sekian dari submenu yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.